Alih-alih membiarkan pasar menentukan harga, P-Network memposisikan dirinya sebagai dasar dari tatanan ekonomi baru. Ini berarti nilai P-Network yang sementara ini menjadi kontroversi jelas-jelas telah menentukan jati dirinya sendiri. P-Network mengambil kendali atas takdir keuangannya sendiri. Seiring pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh V-Core Team bahwa peluncuran jaringan terbuka atau Open Network akan diluncurkan pada Kamis 20 Februari 2025 tepatnya jam 8 pagi bertepatan dengan jam 15.00. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding atas kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Dan hari ini sepertinya kita sudah berada di hari-hari di mana penantian kita akan segera berakhir. Penambangan kita akan menjadikan nilai yang berharga, kekayaan aset digital untuk kesejahteraan tatanan ekonomi global baru ke depan. Seiring pengumuman resmi dari pemilik proyek P-Network tentang peluncuran jaringan terbuka, tidak ada salahnya kita tetap selalu memantau perkembangan dan perjalanan proyek ini, terutama dengan besar harapan kita jangan sampai tersesat atau mungkin saja kita mengambil jalan yang salah. Apalagi saat ini banyak pihak yang berupaya mencuri dan merampas aset digital yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun dengan cara yang instan, yang tentunya ini dipastikan akan merugikan nasib pionir ke depan. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju peluncuran jaringan terbuka 20 Februari 2025. Sahabat Yasdar, alih-alih membiarkan pasar menentukan harga, P-Network justru memposisikan dirinya sebagai dasar dari tatanan ekonomi baru. P-Network mengambil kendali atas takdir keuangannya sendiri. Ada dua model ekonomi yang teruji divalidasi selama lebih dari 3 tahun. P-Network telah mempertahankan nilai konsensus sebesar $314.159 selama lebih dari 3 tahun di Enclosed Mainnet sejak tahun 2021. Jadi, apa yang terjadi selama ini? Nilai konsensus global atau Global Consensus Value sebesar 314.159 bukanlah angka sembarangan. Sekali lagi, saya kuatkan, nilai konsensus global atau GCP sebesar $314.159 bukanlah angka sembarangan. Ini adalah standar ekonomi yang telah divalidasi melalui transaksi yang nyata, di mana ketika kita melihat rujukan beberapa komunitas pionir dengan 3 kriteria GCP, baik itu dari Asia, Amerika, dan Eropa, tentunya hal ini
kita bisa melihat bagaimana pernyataan pemilik Project Pi Network saat mengungkapkan bahwa 10 Pi koin saja bisa mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pionir sehari-hari. Kemudian selanjutnya di sini admin tidak sedang berasumsi yang di luar nalar. Kita bijak melihat bahwa Vcoin hadir untuk memenuhi kebutuhan global. Ingat, Vcoin hadir untuk memenuhi kebutuhan global, bukan kebutuhan lokal. Kalau saja kita mau mengevaluasi berapa kebutuhan pionir yang ada di wilayah Asia, tentunya nilai $314.159 adalah terlalu tinggi. Apabila kita sambungkan dengan kebutuhan para pionir yang ada di bagian Amerika, Eropa, tentunya hal ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, Vcoin dengan visi dan misinya untuk memenuhi kebutuhan global, saya pastikan mudah-mudahan ini sebagai harapan terbesar, nilai $314.159 adalah nilai yang terendah. Oleh karenanya, kita bisa melihat jutaan transaksi dunia nyata telah dilakukan di Vpace, Vcommerce, dan Vmarketplace berdasarkan nilai konsensus ini. Dengan kata lain, $314.159 bukanlah harga spekulatif, melainkan nilai ekonomi yang nyata yang ditetapkan oleh komunitas Pi menuju penggunaan sebenarnya. Bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan di kolom deskripsi yang telah admin sematkan untuk link pemesanannya. Sahabat Yasdar, Pi Network tidak meluncurkan jaringan terbuka sebagai token spekulatif, tetapi sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi yang telah tervalidasi sebelumnya. Berbicara mengenai bisnis dan institusi yang membutuhkan standar nilai yang jelas, dengan peluncuran Open Network, Pi Network memasuki fase baru di mana bisnis dan institusi akan mulai mengintegrasikan Pi ke dalam operasional mereka. Namun muncul pertanyaan penting. Dapatkah bisnis dan institusi keuangan mempercayai Pi jika nilainya sangat fluktuatif? Maka jawabannya, jika nilai Pi berfluktuasi secara tidak menentu, tentunya perusahaan dan institusi keuangan akan kesulitan mengadopsi Pi sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah. Dengan mempertahankan nilai konsensus tetap sebesar $314.159, Pi memastikan bahwa bisnis dapat mengintegrasikan Pi dengan rasa percaya diri. Ini mungkin perusahaan membangun model bisnis yang berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh pergerakan harga yang tidak terduga. Sementara Pi Network bukan sekedar cryptocurrency. Ini adalah sistem keuangan berbasis kepercayaan. Pi Network mengambil pendekatan yang fundamental, berbeda dibandingkan dengan sejumlah cryptocurrency tradisional. Cryptocurrency tradisional berfokus pada anonimitas dan transaksi tanpa izin, sementara Pi Network memerlukan Know Your Customer atau KYC untuk individu dan Know Your Business untuk perusahaan. Individu harus lolos KYC, di mana individu harus menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC untuk berinteraksi dengan jaringan terbuka. Kemudian perusahaan dan sejumlah bisnis pun harus lolos untuk melakukan verifikasi KYB untuk melakukan transaksi resmi di jaringan Pi Network. Tentunya struktur ini memastikan bahwa Pi Network beroperasi sebagai ekosistem keuangan berbasis kepercayaan, bukan sebagai pasar spekulatif yang tidak teratur. Dengan menerapkan verifikasi identitas, Pi Network menghilangkan masalah seperti pencucian uang dan sejumlah aktivitas penipuan lain. Sahabat Yasdar, di sini admin sedikit merespon kebingungan para perintis, para pionir.
di mana Pi tidak membutuhkan bursa, tetapi bursa perlu mendaftarkan Pi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Bursa akan mengikuti aturan core team. Jika Pi terdaftar di bursa, Pi akan menjadi stablecoin seperti USDT, USDC, BUSD, dan lain-lain. Jadi sebagai jawaban untuk sahabat-sahabat Yasdar dimanapun Anda berada yang saat ini tengah merasakan kebingungan, apalagi saat ini banyak tawaran dan ajakan untuk segera mendaftarkan di bursa. Sekali lagi, ini yang perlu kita tahu. Pi tidak membutuhkan bursa, tapi bursa perlu mendaftarkan Pi. Makanya ini adalah dua hal yang berbeda. Sahabat tidak perlu untuk terjebak dan tergesa-gesa. Ikuti semua mekanisme yang disampaikan oleh pemilik Project Pi Network, karena sebaik-baiknya jalan adalah mengikuti standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemilik Project Pi Network. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project Pi Network. Perjalanan panjang saat ini sudah mulai terjawab. Proses yang kita lalui kini tengah memasuki saatnya kita menjemput kesuksesan. Satu hal yang jangan pernah kita lupakan, kita tetap bersyukur, tetap optimis, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.